Teman-teman, kira-kira tubuh kucing itu tersusun oleh apa aja ya? Sama nggak ya kayak penyusun tubuh organisme lain? Nah, halo semuanya. Hari ini bareng sama Kak Pia, kita bakal belajar tentang topik sistem organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan. Kalau dengar kata-kata ini, apa yang terlintas di benak kalian? Yaps, benar banget. Organisasi kehidupan berkaitan sama tingkatan kehidupan. Dari yang sederhana sampai yang paling kompleks. Nah, urutannya itu dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Kenapa bisa begitu? Mari kita lihat contohnya pada hewan kucing. Sel adalah unit terkecil dari tubuh kucing. Nah, kumpulan sel akan bekerja sama membentuk jaringan. Salah satunya jaringan otot. Jaringan otot dan tulang akan membentuk organ berupa alat gerak kaki. Nah, kumpulan organ ini bersatu dalam sistem organ, yaitu sistem gerak yang terdapat pada organisme kucing. Oke, sekarang kita fokusin belajarnya ke sel. Sel dikatakan sebagai unit struktural karena merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, kalau sebagai unit fungsional, artinya sel berperan menjalankan proses fisiologis di dalam tubuh makhluk hidup. Sekecil itu bisa punya banyak fungsi ya. Kayak gimana ya kira-kira kalau anatominya? Nah, teman-teman, secara umum anatomi sel terdiri dari bagian padat yaitu organel dan bagian cair berupa sitoplasma. Organel sel ini kira-kira ada apa aja? Nah, ada membran sel berfungsi untuk melindungi sel, kemudian ada nukleus yang mengatur segala aktivitas sel, mitokondria sebagai tempat pembentukan energi atau respirasi, kemudian ada ribosom, ada yang menempel di retikulum endoplasma, dan ada yang terdapat di sitoplasma, berperan dalam sintesis protein. Kemudian ada retikulum endoplasma atau RE. Nah, RE kasar ditempeli ribosom untuk tempat sintesis protein, dan RE halus tanpa ribosom untuk tempat sintesis lemak. Kemudian ada badan Golgi yang berfungsi dalam sekresi zat di dalam sel melalui vesikel. Nah, kalau semua bagian tadi ada di sel secara umum, kira-kira bagian apa ya yang hanya ada di sel hewan? Oke, ini dia anatominya. Organel yang hanya bisa kita temukan pada sel hewan adalah lisosom dan sentriol. Lisosom itu berperan dalam pencernaan intrasel karena bisa menghasilkan enzim hidrolitik. Salah satunya adalah lisozim. Kemudian sentriol berfungsi dalam pembelahan sel hewan. Sel hewan udah nih, gimana kalau di sel tumbuhan? Sama juga nggak ya? Yuk langsung kita bahas. Teman-teman coba lihat anatomi sel tumbuhan ini. Organel yang cuma ada di sel tumbuhan adalah dinding sel plastida sama vakuola. Dinding sel itu fungsinya buat melindungi sel sekaligus memberi bentuk sel. Kalau plastida adalah tempat terjadinya fotosintesis karena ada yang namanya klorofil. Kemudian vakuola buat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Nah, coba kita simpulkan bareng-bareng nih. Bahwa organisasi kehidupan itu dimulai dari sel, lalu jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Anatomi sel secara umum terdiri dari organel sel dan sitoplasma. Organel sel yang hanya ada di sel hewan adalah lisosom dan sentriol. Sedangkan yang hanya kita temukan di tumbuhan yaitu dinding sel, plastida, dan juga vakuola. Oke teman-teman, biar kalian lebih paham, yuk coba dikerjain beberapa soal berikut ini. Soal latihan nomor 1. Bagian yang termasuk jaringan penyusun tubuh lumba-lumba yaitu A. Epitel dan sirip, B. Adiposa dan epitel, C. Sistem lokomosi dan mata, D. Sirip dan usus. Nomor 2. Organel yang berperan dalam proses tersebut adalah A. Ribosom, B. Lisosom, C. Badan Golgi, D. Mitokondria. Nomor 3. Pernyataan yang tepat mengenai tumbuhan Venus flytrap adalah A. Tumbuhan Venus flytrap tidak hanya memangsa serangga tetapi juga hewan-hewan besar. B. Beberapa tumbuhan Venus flytrap tergolong tingkatan populasi. C. Daun pada tumbuhan Venus flytrap hanya mempunyai gerigi tanpa rahang.
D. Jebakan mangsa akan terbentuk ketika daun tumbuhan Venus flytrap menutup. Nomor 4. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Gimana teman-teman? Apakah soalnya udah selesai dikerjain semua? Semoga benar semua ya jawabannya. Tapi yuk kita cek dulu jawaban dan pembahasannya berikut ini. Bagi teman-teman yang udah benar semua, good job. Kalau ada yang belum benar semua, nggak apa-apa. Yang penting jangan menyerah dan pelajari lagi video ini ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya belajarnya. Next kita akan bahas part 2 dari topik ini. Penasaran? Stay tune terus ya. Bye-bye.